Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada Selasa pagi 1 Juni 2021 mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilakukan secara virtual dari kantor Bupati Banyuwangi, tepatnya di Aula Rempek Jogopati. Upacara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu diikuti oleh seluruh pimpinan daerah beserta para tokoh masyarakat di masing-masing daerah. Di Banyuwangi sendiri, upacara Hari Lahir Pancasila dilaksanakan di Aula Rempek Jogopati. Selain Bupati Ipuk Fiestiandani, upacara diikuti pula Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Imade Cahyana Negara, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, Komandan Kodim Banyuwangi Eko Yulianto, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah di Pemkab Banyuwangi. Walau dilangsungkan secara virtual, upacara tersebut berlangsung penuh hikmat. Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan di bulan Pancasila dan era 4.0 atau era teknologi ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu memacu dirinya untuk berbuat dan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama dalam melakukan pembangunan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Bupati Ipuk menambahkan Pemkab Banyuwangi di bulan Pancasila ini juga ikut berperan dalam melakukan pemanfaatan teknologi, yaitu mempersiapkan inovasi dalam program digitalisasi di wilayah kerjanya, sehingga terjadi efisiensi di seluruh program-program yang ada, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Kalau kita bicara sejarahnya Pancasila, pasti akan sangat panjang sekali ya sejarahnya, sehingga Pak Soekarno bisa membuat dasar negara, ideologi negara ini seperti Pancasila. Dari pasal 1 sampai pasal 5 sudah lengkap, dan itu bersiri khas Indonesia. Dan memang sebelum Bung Karno sendiri menyampaikan ide gagasan tentang Pancasila, beliau melakukan banyak perenungan, banyak pelajaran, banyak doa kepada Tuhan. Nah, inilah yang akhirnya Pancasila bisa bertahan seperti sekarang, mungkin karena doa dari beliau, di mana cita-cita beliau agar Pancasila ini bisa menjadi ideologi dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang bukan waktunya lagi kita terlalu terpesona dengan sejarah, tetapi bagaimana sejarah itu bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang ini. Bagaimana cita-cita Bung Karno ini bisa kita aplikasikan di masa sekarang ini. Pancasila harus menjadi sesuatu yang menjadi penyemangat bagi kita dalam membangun Indonesia, terutama Kabupaten Banyuwangi. Seperti tadi yang arahan dari Bapak Presiden, bahwa sekarang eranya sudah era teknologi. Bagaimana teknologi yang berkeindonesiaan inilah ya yang memacu kita untuk bekerja, untuk berbuat. Nantinya teknologi ini berguna untuk dalam pembangunan Indonesia dan khususnya di Banyuwangi. Nah, kita sekarang juga sedang berusaha untuk berinovasi dalam program digitalisasi. Nanti kita akan mendigitalisasi semua program-program baik dari pendidikan, kesehatan. Kita akan digitalisasi sehingga nanti akan ada efisiensi baik dari segi perencanaan sampai nanti dari outcome-nya. Lalu bagaimana digitalisasi ini juga mengefektifkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga outcome-nya juga tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya juga bagaimana Pancasila kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermakna dalam kegiatan kita di pekerjaan kita, yang tujuannya adalah Indonesia Raya dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Imade Cahyana Negara mengatakan, di hari lahir Pancasila ini diharapkan semua masyarakat dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Selain itu juga agar dapat membumikan dan mengonkretkan dalam setiap tindakan di kehidupan sehari-hari. Made juga mengajak kepada seluruh aparat pemerintah dan para pemuda untuk terus melakukan sosialisasi serta membumikan Pancasila, namun dengan cara yang lebih milenial dan modern di era teknologi ini. Kita supaya lebih paham atau mengetahui mengenai sejarah Pancasila, karena memang masih belum banyak mungkin yang memahami sejarah lahirnya Pancasila.
setelah itu kemudian supaya kita lebih bisa membumikan lagi Pancasila dan mengkonkretkan lagi dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi Pancasila dalam tindakan, bagaimana membumikan, menerjemahkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu aja. Nah, untuk khusus generasi muda yang mungkin sudah luntur Pancasilanya, tanggapan Bapak seperti apa Pak Budi? Ya, kami mengajak seluruh aparat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk terus melakukan sosialisasi dan membumikan Pancasila kepada para generasi muda. Tapi mungkin masukan saja, di dalam membumikan itu lebih pada era zaman sekarang, jadi lebih milenial atau lebih ya bagaimana kita menyentuh para pemuda. Laporan Andika Aprianto, Tadatude TV.